Di antara lo, mungkin ada yang ngerasa kalau diri lo baru akan bahagia kalau gue udah punya mobil, gue udah punya gaji yang besar, ataupun gue udah dapat kerjaan yang enak. Tapi coba kita lihat bro, berdasarkan research, apakah research mengatakan demikian? Pada research yang baru banget dilakukan di tahun 2023, itu dibilang kalau hal yang kita punya udah melebihi dari kebutuhan dasar kita, maka kebahagiaan kita memang benar akan meningkat selama kita udah menganggap kalau diri kita bahagia. Dan pada video kali ini gue akan bahas mitos-mitos yang bertebaran yang mungkin hal ini menjadi penyebab kalau lo gak bahagia walaupun hal yang lo punya saat ini udah lebih dari cukup bro. So stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Al-Katiri. Dan pada video kali ini gue akan bahas seputar mitos mengenai kebahagiaan. Gue baru akan bahagia kalau gue bekerja di perusahaan A. Gue baru akan bahagia kalau gue menemukan pasangan hidup gue. Gue baru akan bahagia kalau gue punya duit yang banyak. Pertanyaannya, hal ini beneran gak sih? Atau jangan-jangan sekalipun kita udah dapat hal yang kita harapkan, kita juga nggak bahagia? Yang pertama bro, yang gue pengen bahas mengenai uang. Apakah benar uang itu bisa ngebuat diri kita bahagia? Dr. Matt Killingsworth yang mana ia seorang peneliti di Harvard, dia membahas hubungan antara kebahagiaan dan juga uang. Dan menurutnya, semakin tinggi income yang kita dapat, memang benar adanya kita akan lebih bahagia. Tapi menurutnya, ada juga orang yang udah cukup secara finansial tapi nggak bahagia. Maksudnya gini bro, ada orang yang emang kaya, tapi dia gak ngerasa dirinya bahagia. Dan semakin dia kaya, maka gak ada tuh pengaruhnya sama sekali dengan kebahagiaannya. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Dan menurut si Dr. Killingsworth ini, salah satu faktornya disebabkan karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan banyak hal di kepala kita, yang akhirnya ngebuat kita malah depresi, stres, dan merasakan emosi negatif lainnya. Maksudnya, kita lebih banyak tuh di hidup mikirin tentang hal-hal buruk yang akan terjadi. Kita mikirin kesalahan yang pernah kita lakukan, ataupun pada saat kita memiliki usaha, kita mikirin usaha kita ke depannya bakal kolaps. Dokter ini mengatakan kunci kebahagiaan itu gak datang dari faktor luar, tapi datangnya dari pola pikir kita. Di sini gue mulai melihat benang merahnya bro. Kalau sebenarnya uang itu bukan merupakan kunci dalam kebahagiaan. Tapi yang menjadi kunci adalah cara kita melihat terhadap uang itu sendiri. Kalau lo punya banyak uang, tapi di sisi lain lo stres karena lo di usia 30-an masih belum nikah, dan lo ngerasa takut tahun demi tahun lo akan jadi orang yang sama. Nah ini yang dimaksud dengan seberapa banyak uang yang lo punya, hal itu gak akan mempengaruhi kebahagiaan lo sampai lo merubah cara lo berpikir terlebih dahulu. Gue bisa mengambil kesimpulan bro, bahwa uang itu memang bisa mempengaruhi kebahagiaan kita selama kita udah merasa enjoy sama apa yang kita miliki saat ini. Mitos yang kedua adalah membeli barang dapat membuat kita bahagia. Ada pernyataan dari seorang psikolog dunia sekaligus dia adalah PhD dengan nama Dr. Sophia Kotkin, yang mana ia bilang kalau membeli barang itu akan membuat kita merasa senang, tapi rasa kebahagiaan kita juga akan cepat hilang setelah kita memiliki barang tersebut. Pasti lo punya kan pengalaman di hidup lo, ketika lo beli handphone baru dan lo merasa bahagia, tapi dengan berjalannya waktu seminggu 2 minggu, rasa kebahagiaan lo itu gak besar ketika awal-awal lo punya tuh handphone. Apalagi menurut Dr. Sophia, kalau ada orang yang beli handphone dengan versi yang lebih baru dibanding lo, maka kebahagiaan lo juga akan lebih cepat lagi hilangnya bro. Dan menariknya bro ya, ada studi juga yang bilang kalau orang yang materialistik itu nggak lebih bahagia dibanding orang pada umumnya, dan mereka itu punya kecenderungan tinggi terkena anxiety, depresi, dan juga penggunaan obat-obat terlarang.
Makanya kalau lo lihat banyak artis-artis dunia yang memang suka barang branded, mereka terjerumus penggunaan narkoba. Walaupun gak semuanya bro seperti itu. Sebenarnya permasalahannya gue bukan melarang lo untuk beli barang mewah. Ya kalau lo punya duit ya beli aja gitu barang branded, gak ada masalah. Tapi pada konteks ini, kalau lo beli barang mewah sebagai ajang untuk mamerin ke orang-orang, kalau status sosial lo itu lebih tinggi dibanding orang yang gak pakai barang branded, nah ini gak baik bro buat kesehatan mental lo. Lo bakal punya social circle di mana circle tersebut itu membandingkan satu orang dengan orang lainnya berdasarkan barang branded yang mereka punya. Dan kalau lo nggak aware, maka cycle ini akan terus berputar terus menerus dan dikenal dengan istilah hedonic treadmill. Maksudnya, kita punya tuh kecenderungan mengejar satu hal yang menyenangkan, dan kalau hal ini udah kita memiliki, kita pengen tuh hal-hal menyenangkan lainnya. Dan hal ini terus berputar kalau kita nggak aware bro, dan akan berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Mitos yang ketiga adalah gue butuh pasangan untuk membuat gue bahagia. Ini ada salah satu studi menarik bro. Jadi studi ini mengukur kebahagiaan seseorang di masa akhir-akhir hidup orang tersebut. Orang yang pertama ini, orang yang single terus-menerus dan kebahagiaannya itu cuma naik 8% aja. Dan orang dengan tipe yang kedua ini, orang yang udah pernah married atau udah pernah menjalin hubungan dan akhirnya divorce atau hubungannya itu pupus di tengah jalan, ternyata kebahagiaannya itu lebih tinggi dibanding orang yang single, sebesar 13%. Nah selanjutnya untuk tipe orang yang ketiga adalah orang yang memiliki pasangan dengan waktu yang lama, alias mereka memiliki pasangan yang setia satu sama lainnya dan kebahagiaannya itu naik 79% bro. Jadi untuk orang dengan tipe ketiga ini memang benar. Kalau punya pasangan yang setia satu sama lain, itu ngebuat faktor kebahagiaan kita naik secara drastis. Dan menariknya bro, gue tertampar salah satu pernyataan di artikel Forbes ini bro. Dia bilang lebih baik memiliki seseorang yang kita cintai dan kehilangan dibanding gak punya seseorang yang kita cintai sama sekali. Jadi menurutnya, ya mending lo berhubungan dan akhirnya bubar di tengah jalan, tapi karena memori yang lo punya sama mantan lo itu indah, ya akhirnya kebahagiaan lo juga akan meningkat dibanding sama orang yang konsisten untuk terus-menerus single. Tapi di sisi lain, bukan berarti orang yang single itu gak bahagia bro. Karena ada juga studi yang bilang kalau orang yang single itu menemukan kebahagiaan pada hubungan lainnya. Maksudnya, bukan berarti tuh orang yang single gak bahagia. Gak gitu juga. Karena mungkin ada orang yang single ya kayak gue, tapi gue seneng aja ngejalanin hidup dengan cara gue. Mungkin diantara lo ada yang seneng solo traveling dan lo gak peduli mau lo punya pasangan atau enggak untuk traveling bareng. Atau mungkin diantara lo ada yang seneng kerja tanpa lo harus peduli dapat orang yang bisa ngingetin lo udah makan atau belum, atau enggak lo kerjanya terlalu lembur. Tapi bukan berarti orang yang single-single ini berharap mereka single selamanya, gak gitu juga bro. Tapi paling enggak mereka bahagia dengan hubungannya dengan diri mereka dibanding mereka memaksakan hubungan dengan orang lain yang pada akhirnya malah ngebuat diri mereka gak bahagia. Gue paparkan 2 riset ini karena emang kenyataannya orang yang menikah itu memang bahagia. Tapi ada juga orang yang single dan ternyata mereka juga bahagia. Gue gak mau lo cuma lihat di sebelah sisi aja, karena pada akhirnya gue melihat kebahagiaan itu bukan cuma tentang hubungan, tapi lebih cara kita melihat diri sendiri. Pada akhirnya setiap orang punya caranya masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan di hidup ini bro. Bukan berarti lo gak melakukan hal yang gue lakuin itu membuat diri lo gak bahagia. Dan mungkin hal serupa juga sama kayak gue. Bukan berarti gue gak punya pasangan kayak lo, diri gue gak bahagia. Mungkin sekian bro yang bisa gue sampaikan. Dan kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Gue harap 3 mitos ini dapat membuat diri lo sadar. Dan bila lo punya mitos-mitos tentang kebahagiaan lainnya, silahkan sharing komentar lo di kolom komentar. So thank you once again. Gue Amal Katiri and I'll see you next time.